selamat siang semuanya. Selamat datang lagi di channelnya Daily Mama Ai ya. Di hari ini hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 ya. Saya di sini mau mencoba membuat bikin bolu yang lagi viral ya. Baru mau mencoba, mudah-mudahan jadi gitu. Membuat bolu ketan hitam cheese lumer ya, yang lagi viral itu. Untuk cara masak dan bahan-bahannya, yuk kita mulai aja ya. Untuk bahan-bahannya di sini saya memakai sebungkus ini udah jadi untuk tepung ketan hitamnya ya. Nanti akan saya pakai 200 ml aja. Ini kan 250 gram ya, bukan 250 ml, 250 gram. Nah, nanti saya akan memakainya 200 ml aja. Selanjutnya ada minyak. Nah, untuk minyaknya saya memakai 100 ml aja. Sebenarnya pakai mentega juga bisa ya, mentega yang dicairkan. Tapi di sini saya memakainya minyak aja. Ini minyaknya 100 ml. Untuk gulanya nanti sekitar 200 gram ya. Ini saya pakai nanti untuk manisan kolang-kaling juga bawahnya. Selanjutnya bahan-bahannya di sini ada telur 4 ya, telur 4, ada santan, ada ini TBM ya, bisa memakai SP, bisa juga memakai TBM. Di sini saya memakai 2. Selanjutnya untuk cream cheese-nya, nanti untuk di dalamnya, untuk yang lumer-lumernya, ini memakai keju oles ya, yang keju oles, dan tambahannya 1 bungkus susu yang udah susu kental gitu. Nah, untuk kolang-kalingnya ini dia udah disiapin ya 2 kilo kolang-kaling. 2 kilo kolang-kaling. Terus tadi ini ya gula ada untuk lebihan dari bolu ketan nanti buat kolang-kaling. Nah, untuk kolang-kaling kan 2 kilo. Saya mau bikin dua rasa gitu. Nanti kolang-kalingnya memakai yang rasa melon dan memakai yang koko pandan. Nanti kolang-kalingnya itu dibagi 2 gitu, dibikin 2. Nah, ini ya bahan-bahannya untuk bolu ketannya tadi ini ya, ada ketan, gula, minyak, telur, santan, dan juga SP. Ini TBM ya, bisa pakai SP. Nah, asik. Ayo untuk Wak Suci sini. Nah, ini lanjut aja ya. Untuk Wak Uci ditunggu ya. Untuk Wak Suci, Ramawati ditunggu. Nah, ini lanjut aja untuk untuk proses pembuatannya. Kita sisihkan dulu ya, kepinggirin dulu. Nah, kita lanjut untuk nge-mixer aja untuk bahan-bahannya. Pertama-tama apa itu untuk kakak Eti Sumiati ini mau bikin bolu yang viral ya, bolu ketan hitam cheese yang lagi viral ya, yang berseliweran di piti-piti gitu. Saya mencoba membuatnya gitu. Ini untuk bahan-bahannya ya Kak. Nah, untuk kakak Eti ya, boleh kita sama-sama bareng bikin online ya, bareng online. Barangkali kakak ada bahannya, boleh bareng-bareng kita bikin. Yang pertama-tama ya, kita masukkan dulu gulanya. Untuk gulanya kita memakai itu sesuai selera ya, bisa 150 gram, bisa 200 gram. Nah, ini kemasan 250 gram, saya memakai setelah ya, kira-kira ini sesuai selera aja. Bisa di 150, bisa di 200. Ini sisanya nanti bisa buat kolang-kaling ya. Ini berarti sekitar 150 graman ya. Itu mah bisa sesuaikan, kalau teman-teman suka manis, bisa di 200 gram gitu. Ini nanti sisanya buat kolang-kaling. Selanjutnya masukkan untuk TBM-nya ya, bisa pakai TBM, bisa pakai SP. Kakak enak tuh kayaknya. Iya Kakak, yuk dicoba yuk bareng-bareng. Kita coba bareng-bareng bikin
bolu ketannya ya, soalnya berseliweran banget tuh di piti-piti orang ya, orang pada membuat. Nah saya ide membuatnya. Nah ini ya, masukkan untuk TBM-nya. Mungkin ini kalau di SP 1 sendok gitu ya, sekitar 1 sendok. Untuk kakak Eti boleh ya, aku kedukung. Untuk kakak Suzuki, wah Bebe punya kolang kaling, lebarannya masih lama. Itu kebetulan ini ada yang di WA ada saudara yang jualan kolang kaling, kebetulan banget. Ini sebenarnya ya dibikin versi 2 itu nanti kan kalau lagi mengukus sekitar 20 menitan tuh. Jadi kan nanti bengong, masa bengong aja. Nah, nanti saat nanti mengukus untuk bolu ketan hitamnya, biar saya juga ada aktivitas gitu, biar penonton juga nggak nontonin kukusan gitu. Nah, saya nanti sambil sambil mengukus itu sambil membuat kolang kaling gitu. Gitu ya, Teh Suci. Selanjutnya tadi udah ya untuk gula dan teh-nya. Lanjut aja ke telur, masukin 4 biji ya. Lanjut enak tuh kakak Sumiati, enak tuh iya kak. Ini juga makanya banyak berseliweran di piti-piti, kayaknya enak, makanya saya mencoba kak. Ini juga ya tadi ada yang masuk, ini ada yang masuk sebentar. Ini tadi cangkang yang masuk sebentar, ini tadi ada yang ikutan masuk nih, nanti kebetulan nggak ya, susah. Nah ini langsung kita mixer aja ya, di telur, gula sama TBM-nya. Kita langsung mixer aja. Ini mixernya sampai nanti berbuih putih ya. Ya, untuk kata Eti, boleh kita bikin bareng. Ini kita blend sekitar berapa ya, tergantung udah berbuih putih gitu ya. Udah berbuih terus yang strukturnya itu putih. Lanjut ya, sambil saya nge-mixer, kita siapkan dulu santan ya, kita siapkan dulu santan nanti untuk campurannya. Kita siapkan di tempat terpisah ya untuk santannya, satu bungkus, biar nanti gak mencampurnya gampang gitu ya. Dan minyak, ini minyaknya aku kasih nilai kakak 100. Makasih banyak ya kak, kakak belum jadi. Ini juga kan banyak berseliweran piti ya, saya ingin mencoba, jadi saya juga baru coba ya. Untuk tahap keberhasilannya saya juga nggak menjamin gitu, tapi ya kita sambil belajar aja, tapi mudah-mudahan jadi gitu. Nah ini kakak Eti ya, ini tadi santannya 1 bungkus, saya memakai santan kemasan dan memakai tambahkan minyak. Jadi kita sambil itu memixer gitu, kita siapkan dulu nanti untuk campurannya dia terpisah si santan sama minyaknya gitu, biar nanti ini seliter minyak sama santan ya. Jadi sambil kita menunggu adonan di mixer untuk telur, gula dan ST-nya. Nah kita campurkan dulu untuk sama minyaknya, nanti biar pas itu ya, biar ada kerjaan aja sambil nunggu gitu sayanya, sama nanti biar tercampurnya gampang gitu.
Nah ini kita ya siapkan dulu si minyak sama santannya. Nggak akan gagal kalau tangannya Bibi. Wak Suci bisa aja. Ya mudah-mudahan ya Wak, doain, bantu doa juga ya Wak untuk Wak Suci. Boleh nanti udah mateng boleh kesini ya, sekalian kita kumpul-kumpul. Ada adek bungsu tuh datang. Kita ngeliwat lagi ya. Nah ini. Jadi nanti kalau udah putih gitu si adonannya, biar gampang nanti campur-campurinnya ya. Kita biar ada kerjaan juga gitu. Nah, aduk-aduk aja udah ya, kita sisihkan aja. Kita tunggu sampai adonan memutih. Maksudnya bukan adonan memutih ya, sampai tercampur kayak putih gitu. Ini masih kuning-kuning. Sementara lagi nge-mixer ya, aku bantu doa dan aku bantu makan, tenang aja Bi ya. Ditunggu umumnya Kak Suci, ditunggu ya. Nah sementara ini lagi nge-mixer ya, saya coba kita ini kan untuk kolang kalingnya ya, kita ke kolang kaling dulu ya sambil nunggu. Nah ini si kolang kalingnya kita iniin dulu ya, apa namanya, direbus dulu sebelum ditambahin gula sama margarin. Kita rebus dulu untuk menghilangkan, biasanya kalau kolang kaling itu kok agak-agak berlendir gitu ya. Terus ya biar ini aja gitu, kita direbus aja dulu terlebih dahulu sambil menunggu adonan. Jadi nanti ini kolang kaling adonan selesai, kolang kalingnya juga udah matang, bukan udah matang, udah direbus gitu. Nah ini ya, jadi ini kolang kalingnya kita rebus dulu biar cepat gitu prosesnya. Nah kita geser lagi ke adonan untuk membuat bolu ketan hitam cheese ya. Untuk ininya ya, untuk ketan hitamnya ini kan udah jadi, saya beli yang udah jadi, ini 250 gram. Saya mau pakai 200 gram aja gitu, enggak semuanya. Itu udah nampak memutih ya. Aduh, kita tunggu sampai benar-benar memutih ya, biar nanti si bolunya mengembang. Oh boleh kakak-kakak ya, sambil kita menunggu teman-teman, sambil kita menunggu si adonan kuenya mutih, boleh barangkali ada yang mau kita interaksi di komentar gitu ya, sambil kita ngobrol boleh ya. Ini di sebelah lagi merebus kolang kalingnya ya. Jadi terlebih dahulu si kolang kalingnya itu direbus untuk menghilangkan takutnya kan udah lama apa gimana. Tapi ini tadi saya belinya dadakan ya, ini deket pengrajin gula merah. Nah biasanya juga dia menginin juga kolang kaling gitu. Jadi ini langsung dari ininya. Ini gede-gede banget nih, lihat tuh kolang kalingnya. Jadi ini di sebelah saya lagi ngerebus kolang kaling. Nah itu kelihatannya udah sedikit memutih ya, kita tunggu dulu. Karena ini prosesnya siaran langsung ya, jadi nggak bisa kita dihak-hak gitu. Jadi benar-benar proses dari awal sampai akhir ya, proses dari step by stepnya gitu. Jadi untuk teman-teman mohon saat menonton itu terima kasih gitu ya, udah standby nontonnya gitu. Karena untuk
Nah ini untuk siaran langsung itu nggak bisa di cut gitu, apa dipercepat. Ini udah sedikit memutih, kita bisa dikecilin ya, dikecilin aja, dikecilin aja di paling yang kecil. Kita masukkan perlahan untuk si ini si ketannya ya, dikit-dikit masukin. Ini isinya 250 gram, yang kita pakai sekitar 200 gram, jadi nanti ada sisa dikit, enggak semuanya ya. Ini dikira-kira ya, saya juga nggak ada timbangan, ini dikira-kira aja kayaknya saya. Nah ini sisain sedikit. Ini bisa dibantu pinggirannya. Nah selanjutnya bisa kita masukkan di kecepatan paling rendah ya. Ini tadi santan dan minyak yang udah dibikin kajunya banyak biar lumer. Iya, satu itu aja, saya beli satu jadi bikin itunya satu, nanti satu bungkus. Nah ini campurkan minyak dan santan tadi yang udah diaduk ya, biar ini proses pencampurannya biar memudahkan gitu. Ini udah jadi. Nah kita bisa udah tercampur ya, bisa kita matikan aja. Nah kita bisa ini ya, lanjut diaduk-aduk aja manual, jadi asal udah tercampur aja ya. Kita bisa angkat dulu deh, bentar. Bentar ya, kita pinggirin dulu si mixernya, udah selesai. Nah sambil kita mengaduk-aduk, ada seharusnya tadi ya, lupa ini kita panaskan dulu si pengukusannya gitu ya. Kita panaskan pengukusannya sambil kita ngaduk-ngaduk itu si airnya, biarkan mendidih dulu gitu ya. Nah kita aduk-aduk ya. Nah ini untuk adonannya, untuk bolunya udah jadi ya. Jadi yang tadi itu ya dibuat terpisah untuk si santan sama minyaknya, biar pas enggak mengendap di bawah si minyaknya. Kadang kalau si minyaknya sama santannya terpisah gitu, proses pencampurannya tuh jadi tapi biar rata aja gitu. Jadi dibuat terpisah ya, kayak tadi. Itu mah versi saya ya, tapi kalau beda penanganan ya, tiap masak punya cara-cara sendiri. Kalau itu mah versi saya ya, kalau biar tidak si minyaknya itu bukan menggumpal di bawah gitu. Kadang kan kurang ngocok di bawah, si minyak itu mengendap gitu. Nah ini udah jadi ya. Selanjutnya saya udah siapkan untuk pengukusannya itu si loyangnya. Loyangnya yang udah dikasih ini ya, dikasih minyak. Ini si loyangnya udah dikasih minyak. Ini loyangnya kecil ya, nggak tahu ini ukuran 13 atau berapa ya. Jadi ini kita bisa
Untuk sisanya nanti dibikin yang mini-mini ya. Bisa nanti teman-teman bikin ini, sekarang kan lagi viral tuh. Nah, bisa teman-teman dibikin jadi ide jualan gitu, dibikin di cup-cup kecil kayak gini. Ini di cup-cup kecil, di cup berapa ini ya? 20, 23. Di cup kecil gini gitu loh. Jadi kita pertama-tama kita masukin dulu setengah ya. Masukin dulu setengah. Ini dimasukin dulu ke adonan, ke cetakan loyangnya. Ini sengaja bikin yang kecil, bukan sengaja sih, saya adanya ini untuk loyangnya. Nah, ini kita setengah, terus kita coba ini, kayaknya jadi banyak ya ini, nanti kayaknya jadi 2 loyang deh nanti, tapi kita coba-coba dulu nih. Kita sambil menunggu si air kukusannya mateng, kita coba-coba dulu masukkan jadi berapa gitu. Bentar, siapkan dulu ya. Ini bisa jadi ide jualan ya, bisa dijadiin ide jualan buat teman-teman barangkali ya, sekarang lagi viral. Sekalian eksperimen juga nih, kalau satu adonan itu bisa jadi berapa, nanti kan bisa dihitung-hitung kalau dijual itu jadi berapa cut gitu. Kita siapkan dulu berapa ya. Ntar dulu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar ya, nggak bisa dipercepat ini ya, karena kalau buat proses live streaming itu benar-benar real yang sesungguhnya, jadi nggak bisa dipercepat atau di-cut ya. Jadi saat proses seperti ini ya begini. Untuk Kakak Rufia 39 mengucapkan hai juga ya Kak, salam kenal. Kakak boleh di subscribe, boleh di komen ya. Terus di tombol like-nya Kak, jangan lupa, dan di share juga. Mama mau bikin bolu ketan. Bolu ketan dong. Iya, nanti belum mateng dong ya. Ini karena kemarin ya kita bikin agar nih, ini ada tempatnya berapa coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 20. Gak tahu ini cukup apa enggak ya. Nah, ini kita masukin setengah-setengah ya, kita masukin setengah-setengah sambil menunggu si si airnya mendidih gitu. Bentar, kita masukin dulu setengah-setengah. Kayaknya kalau biar cepet mendingan dimasukin ke gelas gitu ya, nanti dituang-tuang nih. Bentar, saya mau masukin dulu ke gelas biar nanti dituang-tuangnya cepet gitu. Nah, gini kan jadinya cepet. Kita masukkan setengah dulu ya, jadi prosesnya itu setengah-setengah dulu. Aduh, sambil menunggu si air untuk mengukusnya mendidih ya. Kita masukkan dulu si adonan ke cup-cup kecil. Untuk loyang yang besarnya tadi udah ya, ini seloyang kecil, yang ukuran kayaknya ini jangan 20 ya, di 15-in aja, takutnya nanti nggak ketutup buat atasnya. Di 15 aja. Ya, masukin setengah-setengahnya. Jadi kakak bisa jadi ide jualan ya, sekarang lagi viral untuk si bolu ketan hitam cheese ini. Nah, sambil eksperimen juga nih, kira-kira dapat berapa cup kalau dibikin cup kecil-kecil gini. Nah, kita bikin 15 aja, tadinya pengen 20, cuma takutnya nanti nggak cukup untuk bagian atasnya. Ini kan setengah-setengahnya dulu.
ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini 15. Ini di sini udah menunjukkan waktu sholat duhur ya. Selamat menunaikan ibadah sholat untuk yang menunaikan. Alhamdulillah udah nggak berasa udah sampai duhur aja gitu ya. Lanjut ya, cetakannya nggak diolesi minyak. Ini udah bun. Oh iya yang kecil ya. Astagfirullahaladzim ya. Itu cup plastiknya aman buat dikukus. Kita dimasukkan nanti ke ini kak. Ini yang ini udah tadi udah diolesin minyak ya kakak. Kalau yang kecil tadi, tapi nanti kan karena cup-cup kecil mungkin disendokin. Iya bener banget, astagfirullah ya, beginilah kalau lab ya, kadang ada lupanya. Terima kasih untuk kakak Ratu Nur Hasanah ya udah mengingatkan gitu. Ini nanti untuk cupnya ya melihat aja sih, tapi ini juga saya nanti untuk mengantisipasi takut melehoi, saya masukin ke sini gitu ya kak. Mudah-mudahan enggak ya. Nah ini minyaknya kelihatannya udah panas, kita masukin aja ya, masukin aja. Sebentar saya geser untuk, nah ini untuk kolang-kalingnya juga udah mendidih ya, bisa sambil nanti sambil nunggu dikukus. Nah ini kita masukin aja. Dikukus sekitar, karena ini dikit ya, sekitar 10 menitan aja. Ini kukusannya luas, jadi bisa di jadi ini segini dulu ya, segini dulu mas. Sebenarnya ini tutupannya bagusnya tuh ditutup pakai serbet, cuma saya serbetnya lagi nggak ada. Ini nggak apa-apa nggak pakai serbet, tapi bagusnya teman-teman kalau mau membuat ya ditutup pakai serbet untuk mencegah si uapnya itu ke bawah lagi. Nah ini lanjut ke itu, sambil itu nunggu dikukus ya sekitar 10 menitan. Kita sambil bikin lumernya dulu kali ya. Bikin lumernya dulu ini, sambil ini nunggu si kolang-kalingnya agak matang gitu. Kita bikin si apa namanya tuh, si keju olesnya buat kejunya. Bentar. Kita geser lagi kari hati. Maaf bukan masalah melelehnya kalau kena pas. Iya kak, saya juga ini nyoba-nyoba ya. Iya, saya nggak kepikiran ya. Tapi mungkin kalau pakai tinwal ya itu agak aman ya, karena ini plastik. Tapi nanti bisa dilihat ya kalau seandainya itu meleleh di percobaan yang pertama, nanti saya dibikin di loyang yang besar aja gitu. Ya kakak, makasih ya untuk koreksinya. Untuk kakak Karya Hati, makasih banyak untuk koreksinya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah kita yang namanya yang namanya kita masak gitu kadang ya, kalau di live streaming pasti ada ininya ya. Saya juga ada sedikit kesalahan atau metodenya mungkin ya berbeda-beda gitu ya. Saya tadi gak kepikiran, tapi terima kasih banyak ya untuk kakak Hati. Tapi mudah-mudahan itu tadi kan dialasin dengan yang si tempat ya, mudah-mudahan nggak meleleh gitu, jadi si panasnya.
Tapi seandainya nanti itu meleleh, mungkin ini nanti dibikin 2 loyang aja yang kecil itu gitu biar mencegah aman. Makanya itu nanti ini yang untuk adonan separohnya lagi saya apa namanya? Di-skip dulu gitu. Kalau itu bagus nanti dilanjutin, tapi kalau gak bagus nanti ini dituang ke loyang yang itu jadi dibikin 2 loyang gitu. Makasih banyak ya Kak untuk koreksinya. Nah, kita lanjut aja. Ini kayaknya untuk kolang kalingnya masih belum mendidih banget. Lanjut aja kita bikin itu Kak. Bikin untuk olesnya, untuk olesan tengahnya itu. Kita memakai 2 bahan aja ya. 2 bahan aja sebenarnya ya Kak. Untuk yang kakak-kakak barangkali di sini ada yang mampir kakak-kakak suhu, boleh saya koreksi karena saya juga ya hanya ibu rumah tangga yang suka memasak gitu, memasak harian yang biasa disajikan di keluarga. Nah, untuk mendokumentasikan ya. Jadi hobi dijadiin ya mudah-mudahan jadi cuan gitu ya, tapi hobi didokumentasiin dan saya ya di share-share gitu di YouTube-nya. Kakak Ratu Nurhasana dijual harga berapa? Kakak sebenarnya saya nggak niat jualan, ini cuma bereksperimen aja gitu ya, banyak berseliweran, dipitik-pitik viral gitu, kue ketan hijau, ketan hitam. Nah, kebetulan saya loyangnya tadi punyanya yang kecil, jadi ada lebihan. Kemarin ada si cup bekas itu, bukan bekas sih, kemarin kan bikin agar gitu ya. Nah, itu ada lebihan cupnya, jadi saya coba-coba aja gitu. Begitu ya ceritanya ya Kak. Nah, ini lanjut aja ya untuk membuat si cream cheese-nya ya. Untuk cream cheese-nya ini pakai keju oles 1 bungkus. Bentar saya buka dulu. Nanya itu. Bentar ya, saya buka dulu. Untuk kejunya, untuk krim untuk krimnya di sini sebentar saya lagi mau buka dulu ya. Ini mau buka dulu. Lupa tadi. Nah, kita inian aja, pindahkan si keju olesnya ke mangkok ya. Hanin, ini mau nggak? Nggak mau semuanya. Nah, ini terus sama ini Kak, dicampur sama gula sama susu apa namanya? Susu kental manis ya 1. Tinggal kita aduk-aduk aja gitu ya Kak, dicampurkan. Ini untuk susu olesnya banyak ya sekarang. Mendadak si keju olesnya tuh di warung-warung jadi pada banyak yang nanyain keju oles ya, gara-gara viral si bolu ketan cheese lumer ini nih. Biasanya di tukang sayur ya, di tempat saya belanja nggak ada. Pas kemarin lihat kok ada keju oles, kebenaran nih mau bikin. Jadi mendadak viral ketan hitam cheese ini, si keju oles melejit kayaknya ya, melejit penjualannya. Banyak yang menanyakan gitu. Biasanya di tempat saya susah banget di tukang sayur gitu. Mungkin karena banyak yang request gitu, banyak yang menanyakan. Jadi banyak gitu pas tadi saya belanja kok tumben-tumben ada keju olesnya gitu ya. Nah, kebetulan saya juga butuh ya, dibikinlah ini untuk bahan-bahannya. Nah, ini ya untuk si keju, campuran kejunya itu nanti cuma keju oles sama susu kental manis ya dicampur. Saya juga nggak ada plastik apa namanya, bagusnya sih di plastik yang apa namanya, yang segitiga gitu. Ini saya nggak ada, dimasukin ke plastik biasa aja, nanti ujungnya dibolongin. Nah, jadi kita masukkan dulu sambil nunggu itu dikukus ya. Si adonan setengahnya dikukus. Nah, kita bikin keju olesnya. Terus kan
Ini biar mempermudah dimasukkan ke plastik. Kalau teman-teman ada plastik yang segitiga, boleh dimasukkan ke plastik segitiga. Saya kebetulan nggak ada di rumah, jadi makanya plastik biasa. Nanti dibolongin di apa namanya? Dibolongin di pinggirnya. Untuk mempermudah nanti menatanya gitu di si bolu. Ini enak banget ya. Tadi saya cicipin, enak. Ini untuk krim oles ini biasanya dipakai untuk roti juga enak kayaknya ini. Ini sebentar nih, kita sisihkan dulu ya untuk kejunya. Jadi kita sambil-sambil ya, sambil itu dikukus, kita bikin krimnya. Nah ini udah selesai. Ntar habis ini kita lihat. Hanin, ini mau nggak? Ini enak, ini mah campur susu. Oh, akar mau? Boleh. Ini enak itu. Kita mau udah campur susu. Yang tadi ya. Enggak, itu kenapa? Mau, ya udah itu. Ini mau, ini buat kue, yang itu aja, yang di mangkok. Sebentar ya. Nah ini udah jadi ya, nanti buat. Iya, kolang-kaling itu mah. Pakai susu. Si keju oles sama susu. Nah ini ya, nanti tinggal kalau teman-teman ada mah ya bagusnya pakai apa namanya? Pakai yang segitiga gitu ya, yang khusus. Nah, kita lanjut ya kita lihat ke sebelah situ untuk kukusannya. Kita bisa lihat. Oh, ini. Dan bapak gitu centangnya. Nah, ini kakak yang tadi ya, untuk kakak siapa? Kakak Kaya Hati ya, alhamdulillah nih kak, alhamdulillah nggak meleleh gitu. Ini si itu saya antisipasinya, ini si adonannya itu dimasukkan ke ini ya, ke saringan magicom gitu. Nih alhamdulillah nggak meleleh kak. Jadi ya tadi juga saya nggak bisa menjawab gitu ya, aman enggaknya. Ini alhamdulillah dengan apa namanya, ditaruhnya enggak langsung di panci, di kukusannya, ditaruh di tempatnya, ini enggak meleleh gitu ya, alhamdulillah banget nih kak. Jadi yang tadi mungkin saya terusin aja deh untuk dibuat ininya. Tadi kan saya kalau emang ini meleleh itu dibikin 2 loyang, tapi kalau ininya enggak meleleh mau lanjut dibikin yang udah ini, yang udah apa namanya, yang tadi saya udah cetak-cetak. Ya kadang kita kalau masak perlu bereksperimen juga ya. Sebenarnya saya juga bukan ahli-ahli banget ya, cuma hobi aja gitu, tapi alhamdulillah di pembuatan ini tadi kakak yang takutnya meleleh, alhamdulillah enggak gitu. Bisa dicoba ya teman-teman, kalau di rumah mau buat jualan, bisa di apa namanya, di cup kecil gini, tapi diantisipasinya jangan langsung ditaruh di kukusan gitu, jadi ditaruh di tempat seperti ini gitu. Ini bekas magicom ya, bukan bekas magicom gitu, yang saringan magicom. Nah ini kita jadi bisa lanjut. Nah, kita bisa lihat yang satunya lagi. Nah, untuk ininya juga udah ya. Nah, kita lanjut ke naruh cream cheese-nya ya. Selanjutnya kita naruh cream cheese-nya. Sebentar, kayaknya ini gelap ke bawah. Udah. Kita bisa bolongin dulu tengahnya. Dibolongin dulu tengah-tengahnya ya. Sebenarnya ini belum matang banget ya, tapi nah kita bisa naruh si cream cheese-nya melingkar ya, melingkar di tengahnya. Terus kita tuang di atasnya dengan, sebentar saya mau masukkan dulu ke gelas biar gampang menuangkannya ya, karena ini takutnya tublek-tublek. Nah, saya masukkan dulu ke gelas jadi biar gampang. Nah, ini kita tinggal siram lagi
si yang udah ditaruh cheese-nya. Nah, lanjut ini mau dikukus ya, dikukus kembali. Nah, sambil menunggu yang itu dikukus, kita kasih cream cheese yang ini. Kita kasih tengah-tengahnya. Kayaknya yang tadi kurang ya dikitan, tapi tanggung gitu. Udah biarin dah. Nah, ini kita bisa kita tuangin lagi dengan adonan yang belum dikukus. Ini mah sekedar eksperimen ya ini. Tapi tadi ini tuh di satu adonan tadi bisa jadi satu loyang yang ukuran 13 kayaknya itu. Terus ini cubnya jadi 15 gitu. Nanti bisa disesuaikan ya kalau teman-teman yang mau ide jualan gitu, bisa disesuaikan dengan budgetnya berapa gitu, bahan-bahannya gitu. Nah, untuk jualnya berapa gitu. Nah, alhamdulillah ya, tadi sempat takut-takut juga nih, takutnya meleleh. Tapi alhamdulillah ini dengan memakai tempat lagi saat mengukusnya, si cupnya itu nggak meleleh. Nah, udah kita dikukus kembali ya, dikukus kembali. Nah, selanjutnya ya, itu sambil kita nunggu si ketan hitamnya dikukus, kita langsung ke menu kedua ya, yang kolang-kaling. Yang sebelumnya itu si kolang-kalingnya tadi udah direbus sambil membuat adonan tadi ya, udah direbus. Tadi di mana ya? Aduh, lupa naruh. Sebentar, kita tadi lupa naruh untuk ini sendoknya di mana. Nah, ini untuk kita lanjut membuat kolang-kaling ya. Kolang-kaling ini tadi udah direbus duluan ya, udah direbus duluan sambil memixer si adonan buat ketan hitamnya. Tadi saya mengukus kolang-kalingnya. Nah, ini saya mau dituang dulu air panasnya ya, mau dibuang dulu airnya sebentar. Di sini saya mau membuat dua versi ya, versi yang melon dan yang koko pandan gitu. Jadi ini mau dibagi dua. Ini mau dibagi dua. Sebentar, saya mau membuang dulu airnya ya, mau membuang air bekas rebusannya. Nah, ini kita bagi dua aja. Ini si air bekas rebusannya kita buang ya, kita buang dan kita cuci si wajannya.
Ini kolang kalingnya 2 kilo ya, 2 kilo saya mau bikin 2 versi, yang rasa melon dan rasa koko pandan. Nah, sementara saya mau nyuci dulu ya, itu si wajannya dicuci dulu sama dibuang airnya. Ini nih, untuk kolang kalingnya ini 2 kilo. Sebentar ya teman-teman, saya mau membuang dan mencuci dulu ini wajannya. Iya, kenapa? Ya, Kak. Nah, ini udah ya. Tinggal kita bagi dua aja ya, Kita giniin dulu. Kita bagi dua aja si kolang kalingnya karena mau dibikin dua rasa. Kita bagi dua. Kita tinggal tambahkan ya si gula. Untuk gulanya bisa disesuaikan selera. Kalau teman-teman sukanya manis bisa di 200 bisa di 1 seperempat, tapi kalau kurang nanti juga sebenarnya jangan manis-manis untuk gulanya ya. Nanti dari tambahan marjannya juga ada manis-manisnya. Di sini saya ada 250 gram dan tadi ini sisa dari bolu ketan gitu. Ini saya mau bagi dua aja. Kira-kira ini 2,5 gram, kalau ini sekitar 1 on 350, berarti sekitar 175 ya, 175 graman. Kita bagi dua aja segulanya. Atau kalau teman-teman mau manis bisa di 200 gram, atau kalau mau dikurangin lagi nggak suka terlalu manis bisa di 1 on aja gitu. Nah, ini kita bagi dua si gulanya ya, masukin. Kita tambahkan air 1 gelas aja, 3/4 gelas ya, jangan 1 gelas. 3/4 gelas. Nah, karena tadi udah ini apa nih? Karena tadi udah direbus ya si apa namanya kolang kalingnya, jadi proses untuk membuat manisannya ini nanti agak cepat gitu. Kita aduk-aduk dulu ya. Kita tambahkan ini, kenapa itu? Untuk yang ini untuk yang melon yang ini ya, tambahkan itu nggak bisa sesuai selera, bisa 1/4-nya, bisa 1/3-nya gitu ya. Ini untuk yang hijaunya, bagusnya itu ditambahkan pasta biar warnanya lebih mentereng gitu. Tapi saya tadi nggak beli ya, lupa. Jadi seasli warna dari marjannya aja, nanti agak peang-peang gitu kalau ininya seher. Kalau pengen lebih warnanya lebih menarik bisa ditambahkan pasta yang pandan dan yang melon gitu, yang merah itu strawberry ya kalau yang merah pasta tuh. Nah, untuk yang ini ditambahkan. Ini karena udah sedikit kita semuanyain aja. Tadi ada 1/3-nya. Untuk yang marjan merahnya kita semuain aja ya. Ini tadi tinggal segini nih. Lanjut, kita udah gini mah tinggal digolakin aja gitu. Kita nyalain kompor, nunggu sampai mendidih gitu. Jadi sambil menunggu si kukusan itu, si bolunya matang, kita bisa sambil memasak kolang kalingnya. Ini berasa mau lebaran ya, biasanya bikin kolang kaling itu di sini kan ada pengrajin gula merah gitu ya, karena dekat dengan dekat gunung gitu. Bahan Nau dia memproduksi gula merah. Nah, dia juga suka memproduksi untuk kolang kalingnya karena 1 pohon kan si kolang kaling sama untuk bahan Nau untuk gula merah tuh. Nah, ini mah asli dadakan tuh, ini gede-gede banget. Kita tinggal aduk-aduk aja ya. Kita tinggal aduk-aduk aja.
Ini prosesnya lumayan nggak sampai menyusut aja gitu, sambil nunggu-nunggu aja. Ini kompornya dua-duanya lagi dipakai, jadi yang sebelah lagi nanti. Nah kakak, karena mungkin ini sedikit kira-kira di labnya diterusin apa nanti ya di season kedua, karena untuk proses membuat ininya sedikit bukan menguras waktu, makan waktu. Terus saya juga udah nggak ada untuk dibikin-bikin gitu ya, ini udah tinggal proses pemasakannya. Mungkin saya mau akhirin dulu labnya ya, nanti dilanjut kalau ini sudah matang gitu, kalau ini udah matang. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan ya, nanti pengen tahu hasil akhirnya gimana, boleh teman-teman nanti gabung lagi di lab kedua ya, karena kalau saya lanjutin lab yang ini kan lumayan sekitar mungkin 15-20 menit gitu sampai air menyusut. Kan gak ini juga kasihan ya, barangkali mau lihat-lihat dulu yang lain gitu ya. Boleh ya, nanti gabung lagi di season kedua ya, di part kedua, nunggu airnya menyusut dan nunggu si bolu ketan hitamnya matang gitu ya. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan untuk teman-teman semua yang udah join ya di siaran langsung saya. Jangan lupa nanti saksikan di season kedua. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Saya undur diri. Nanti jumpa lagi di kalau ini udah pada matang ya. Untuk semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Saya mau akhirin live-nya, nanti ketemu lagi di live selanjutnya. Untuk kakak Eha Nur Seha, hai juga ya kak, makasih banyak udah mampir. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.